Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan hari ini senang boleh menyapa Bapak Ibu Saudara lagi melalui program Gema, Gerakan Merenungkan Alkitab. Tentunya kita semua yang ada di tim Gema berharap kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat, selalu diberkati Tuhan, jasmani dan rohani. Amin. Hari ini kita akan melihat sebuah pembahasan Alkitab yang penting. Tahukah saudara bahwa identitas kita disebut oleh Alkitab sebagai anak-anak Allah? Kita seringkali bertemu dengan orang-orang dalam komunitas Kristen dan selalu berkata seorang akan yang lain dengan sebutan ini, kamu nih anak Tuhan, kamu nih anak Tuhan. Lantas kemudian ada privilege apa, ada hak istimewa apa sewaktu kita disebut anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah ya. Mari sama-sama kita akan membaca kebenarannya dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang ke-12 dan 13. Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat 12 dan 13 dikatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi jelas dari pembacaan ayat-ayat ini dinyatakan bahwa identitas kita, identitas saudara dan saya, ketika saudara sudah lahir baru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saudara dan saya disebut anak-anak Allah, the sons of the living God. Itu luar biasa, identitas yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, yang Tuhan Yesus taruh dalam hidup kita. Sekali lagi itu bukan terjadi oleh karena ada hubungan darah dan daging, tetapi itu adalah identitas yang benar-benar ditaruh oleh Bapa untuk kita disebut sebagai anak-anak Allah. Tadi di ayat yang ke-12 disebut bahwa katanya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Nah, kata kuasa yang saya pelajari di situ itu bukan cuma sekedar kuasa bicara tentang kekuatan, tetapi lebih dari itu kita diberikan otoritas, kita diberikan hak legal, kita diberikan hak waris, ya, sehingga saudara dan saya punya keistimewaan. Dia Bapa, kita anaknya. Dia Bapa, kita bisa memanggil dia Bapa karena kita dimungkinkan untuk menyebut dia Bapa karena kita disebut anaknya. Jadi hubungannya adalah hubungan bukan cuma sekedar dia Tuhan yang ada di tempat yang tak terseberangi, tapi Tuhan dari sejak awal ingin menyatakan dirinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan atau menghargai hubungan, saudara. Oleh sebab itu dia Allah yang suci, dia Allah yang mulia, tetapi dia sekaligus dia Bapa yang maha baik yang ingin menyatakan pribadinya. Dan kita, waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, identitas kita dari orang berdosa diubah menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Diberi kuasa katanya, diberi otoritas, diberikan hak istimewa bagi kita semua. Makanya kalau hari ini saudara dan saya merasa mungkin dalam kehidupan ini seorang diri berkata mungkin, atau mungkin kita lahir tanpa kita nggak tahu siapa ayah dan ibu kita, ada berita baik hari ini bahwa saudara dan saya ketika saudara telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diubah, kita disebut anak-anak Allah. Kita anak, dia Bapa, sehingga kita menghampiri dia dalam tahta kasih karunia-Nya. Kita boleh menyapa dia, bukan hanya memanggil dia sebagai Tuhan, tetapi dia adalah Bapa, artinya dekat dengan kita. Dan kita memang bersumber dari Bapa. Kalau kita tarik ke belakang, bahkan Alkitab di dalam Alkitab Perjanjian Baru juga dikatakan bahwa sebelum dunia ini dijadikan, dia sudah memilih kita. Jadi dalam kekekalan Bapa sudah memilih kita, sehingga karena kita ini adalah makhluk yang punya hubungan sosial dengan Bapa Sorgawi, makanya ketika kita terhilang, Bapa akan mencari kita. Bersyukur kita punya Tuhan yang maha dahsyat, yang selalu hadir bagi kita anak-anaknya. Itu saja pesan firman Tuhan hari ini. Saudara bersyukur identitas kita disebut anak-anak Allah. Amin. Mari kita datang pada Tuhan.
Kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan satu identitas yang baru bagi kami. Mungkin kami selama ini berbicara satu dengan yang lain. Kami sebagai anak Tuhan, tetapi kami gak sadar bahwa identitas itu bukan cuma sekedar identitas yang Tuhan Yesus taruh dalam hidup kami, tetapi benar-benar kami punya hak istimewa, kami punya otoritas, kami punya legalisasi. Sorga yang memberikan itu, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan itu lewat kasih karunia-Nya, sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa dalam doa kami. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang memperkenankan kami sebagai pengikut-Mu ya Bapa untuk memanggil Engkau dalam doa kami ya Aba, ya Bapa. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan atas hubungan yang baik sekali, atas hubungan bagaimana Tuhan menerima kami apa adanya. Kiranya Tuhan kasih-Mu yang besar itu melimpah dalam hati kami, sehingga kami merasa bahwa Tuhan selalu dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, karena kami adalah anak-anak dari Tuhan yang Maha Tinggi. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.